Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, syukur alhamdulillah malah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah berikan pada kita. Salawat, salam dan keberkahan kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW dan keluarganya, sebagaimana Allah telah mencurahkan salawat, salam dan keberkahan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian tafsir Al-Quran masih di surah Ali Imran. Kita akan kaji ayat 196, 197 dan 198. Di ayat ke-196 Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yaghurrannaka, janganlah engkau terperdaya, taqallubul ladzina kafaru, kebebasan atas orang-orang kafir, fil biladi, di negeri itu. Mata'un, kesenangan, qalilun, yang sedikit. Summa, kemudian, ma'wahum, tempat kembali mereka, jahannamu, adalah jahannam. Wa bi'sal mihad, seburuk-buruk tempat. Di ayat ke-196 Allah Subhanahu wa taala mengingatkan orang-orang yang beriman yang menyaksikan, mendapati ayat-ayat ini turun, juga mengingatkan orang-orang yang beriman di sepanjang masa untuk tidak merasa meri, untuk tidak merasa iri terhadap apa yang didapatkan oleh orang-orang yang tidak beriman dalam kehidupan dunia. Karena Allah Subhanahu wa taala kan menyebutkan bahwa dirinya memiliki sifat Ar-Rahman, juga memiliki sifat Ar-Rahim. Allah menyebut dirinya Maha Pengasih. Maka kemahapengasih Allah itu Allah berikan kepada semua makhluknya, baik yang beriman maupun yang tidak beriman. Bahkan tidak jarang orang-orang yang tidak beriman itu mendapatkan dunia dalam jumlah yang lebih banyak dibandingkan dengan yang didapatkan oleh orang-orang yang orang-orang yang beriman. Kalau Bapak dan Ibu membaca orang-orang peringkat 1, peringkat 2 yang hartanya banyak, itu rata-rata tidak beragama Islam. Yang seperti ini oleh Allah diingatkan, jangan sampai membuat kalian terperdaya. Karena ada orang-orang yang ilmunya belum sampai, kemudian mempertanyakan, merasa dirinya sudah beriman kepada Allah, merasa dirinya sudah mentaati Allah, tetapi secara ekonomi sempit. Sementara dia melihat, membandingkan orang yang tidak mengimani Allah atau belum mentaati Allah secara ekonomi luas.
Memang Bapak dan Ibu, ketakwaan kepada Allah tidak mesti linier dengan kesuksesan mendapatkan anugerah berupa harta di dunia. Kalau ketakwaan menjadi penyebab orang itu menjadi kaya raya, tentu Nabi Muhammad SAW orang pertama yang paling kaya, karena beliau adalah orang yang paling bertakwa. Tapi ketika beliau meninggal dunia, warisan berupa hartanya hanya apa? Hanya sebidang tanah di Khaybar. Itu pun ketika ditanyakan oleh Fatimah radhiyallahu anha kepada Abu Bakar, Abu Bakar menyampaikan kepada Fatimah bahwa Nabi pernah menyampaikan kalau nanti Nabi meninggal dunia maka hartanya tidak dapat diwarisi. Hartanya menjadi milik umat, masuk ke Baitul Mal. Ini anugerah berupa harta. Jadi anugerah berupa harta itu Allah telah tentukan kepada siapa yang Allah kehendaki, dan orang itu memang datang kepada Allah membawa alat, membawa cara, membawa wadah yang sudah disiapkan. Kita terkadang Bapak Ibu, di antara orang-orang beragama Islam itu menginginkan memiliki harta yang banyak. Tetapi untuk mendapatkan harta yang banyak, dia tidak belajar caranya. Hanya pengen. Ingat, orang yang akan diberi bukan orang yang pengen. Orang yang diberi adalah orang yang mengusahakan. Kalau orang mengusahakan pasti pengen, tapi orang yang pengen belum tentu mengusahakan. Jadi saya gambarkan dengan analogi sederhana. Ada orang ditanya, jangan pengen ikan apa? Pengen ikan tuna. Berarti harus cari di laut. Karena ikan tuna tidak ada di sungai, di laut. Apa ke laut langsung dapat? Tidak. Membawa alat. Kan tidak bisa cari ikan di laut, ikan tuna di laut, kemudian mancingnya di pinggir pantai, kan tidak ada. Harus siapkan kapalnya, siapkan jaringnya. Ini kan modalnya. Kemudian belajar teknik menangkapnya. Sekarang pengen ikan tuna di laut, bawanya pancing, terus nongkrongnya pinggir sungai. Ya dapat nanti, dapat ikan keting, petik atau sepat. Ada juga yang pengen ikan nggak bawa alat, ke sungai nonton, nanti kalau ikannya lewat ditangkap, ya lari, susah. Jangankan di sungai, ikan yang sudah ada di dalam timba aja ditangkap itu susah, karena perlu belajar. Ini orang-orang beragama Islam kadang-kadang lupa dengan teori tentang tawakal. Tawakal itu rumusnya 3P. Berusaha, berdoa, berserah diri. Pengen ujian nilainya bagus, belajar enggak mau. Yang penting berdoa. Berdoa penting, tetapi belajar juga tidak kalah penting. Karena yang namanya ujian menguji apa yang sudah dipelajari. Bagaimana orang dapat mengerjakan soal-soal kalau dia tidak pernah belajar? Quran sudah mengingatkan, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Kemudian kalau ingin hartanya banyak, melimpah, maka jangan jadi pegawai. Ya, jenengan mau ngajari putra-putrinya, nak, jadilah orang yang kaya raya supaya nanti mudah membantu orang lain, jangan jadi pegawai. Karena pegawai sudah dipastikan penghasilannya. Kalau pegawai kok penghasilannya di luar kepastian, dipastikan korupsi. Pegawai sudah ditentukan grade-nya, golongannya, ada skala pembayarannya. Golongan 1 berapa, 2 berapa, 3 berapa, 4 berapa. Tertinggi 4M misalnya. Masa kerja sekian, gajinya sekian juta. Kok tiap hari membawa uang, dari mana itu? Maka kalau mengajarkan anak-anak untuk jadi kaya raya, ajari mereka dagang.
karena hanya pedagang yang bisa perkalian. Sebab tiap hari bisa bertambah, tapi juga bisa pengurangan, bisa pembagian. Kalau pas lagi laris, bisa perkalian. Jadi ibaratnya kalau rezeki itu 100, 90 itu untuk pedagang. Maka namanya saja sudah pas Bapak Ibu. Dalam bahasa Arab pedagang itu tajirun. Tajir. Pakai melintir gitu kan. Tajir melintir. Ya. Sekarang kalau misalnya ASN ya, aparatur sipil negara, tidak punya usaha lain, golongannya 3A, mobilnya Pajero, tanda tanya Pak. Nah gajinya 3 juta lebih. Pajero harganya berapa? Ditabung uangnya. Lah anak istrinya makan dari mana? Jadi gampang sebenarnya untuk menelusuri orang itu korupsi apa tidak, gampang. Oh baru dapat gusuran jalan tol misalnya, oh dia rumah aja udah punya, apa yang mau digusur? Ini jadi kadang-kadang keinginan ada tetapi caranya tidak mau susah payah. Bahkan lebih keliru lagi, kadang-kadang pengen hartanya banyak pakai jalan pintas. Terus apa? Tanya, ada ndak amalan cepat kaya? Kalau ada amalan cepat kaya di luar dagang Pak, yang punya ilmunya pasti kaya duluan. Pengen kaya, tidak pengen susah, datangnya ke dukun. Dukunnya saja tidak kaya, rumahnya pinggir sungai, meyek pan rubuh. Oh dimintai kaya, wong dianya tidak kaya. Ini kan nalarnya tidak ketemu. Di mana-mana orang kalau mau belajar kepada orang yang sukses. Pelatih bola rata-rata ketika mudanya pemain bola. Sebut pelatih-pelatih sukses itu rata-rata pemain bola. Zinedine Zidane itu pemain bola. Sukses ketika jadi pemain, ketika jadi pelatih juga sukses. Pelatih-pelatih luar yang dipanggil ke sini juga mantan pemain bola. Lah dukun belum pernah kaya kok dimintai kaya. Dukun belum pernah jadi kepala desa kok diminta jadi kepala desa. Yang salah siapa? Yang minta itu, yang datang itu yang salah. Makanya disebut sebagai penggorowan. Makanya Rasulullah kan ingatkan, yang datang kepada kahin sholatnya ditolak oleh Allah SWT. Jadi kalau pengen kaya raya, ajari putra putri Bapak Ibu, jadilah tajirun, pedagang. Kirim belajar kepada orang-orang yang sudah kaya, minta bagi ilmunya, kemudian praktekkan. Dulu ketika kami kuliah, guru kami pernah membagi ilmu ini, tapi saya memilih menjadi guru. Kata beliau, kalau Anda nanti niat untuk jadi pedagang, Anda sudah punya modal, hal pertama yang Anda lakukan adalah belajar dulu ilmu dagangnya. Jangan langsung dagangan, karena kulakan gampang, jualnya yang susah. Jangan sampai Anda kulakan barang dari pagi sampai sore, tugasnya hanya nutup, hanya buka, nutup, lama-lama itu dagangan rusak semua. Anda belajar teori-teori marketing, praktekkan. Anda belajar dengan orang yang sudah sukses. Kalau sudah, belajar cari tempat yang strategis. Kalau sudah, Anda belajar bagaimana memasarkan dengan baik. Jangan jadi pedagang wajahnya serem, angkuh. Ada orang nanya, jawabannya ketus.
Itu bukan pedagang. Pedagang harus ramah. Orang lewat, Bapak Ibu matur napa monggo mriki mampir. Yang ditanya, Pak, ada sarung laka. Ih, galak nemu. Langsung viral aja mampir ning toko A. Sing jagane widih galak. Ndak akan laku. Teori marketing ramah. Jadi walaupun artinya lagi degel, tampilannya ramah. Nah, setelah itu kata beliau, jangan lupa promosi. Bahkan beliau menyampaikan kalau Anda punya modal 10, punya modal 100, 10 untuk belanja yang akan dijual, 90 untuk promosi. Makanya betul Bapak, saya ini warung-warung yang kemudian oleh Allah dibukakan rezekinya dengan mudah itu 6 bulan sebelum kiosnya dibangun, iklannya sudah ada. Akan dibangun rumah makan, tak hilang di rumah makannya. Masih tanah kosong, ya karena baru akan dibangun. Nah, mulailah pasang pondasi. Ganti iklannya. 5 bulan yang akan datang ada soft opening. Ini baru pondasi sudah ada iklan. Nah, ketika sudah mulai 1 bulan lagi kan begitu. Orang-orang penasaran, ini mau jualan apa sih ya? Nah, begitu buka grand opening, teman-temannya diundang. Jualannya dinikmati, kemudian semuanya memposting, semuanya mengiklankan, semuanya memberikan komentar yang positif. Viral, orang gemerdek kan. Itu teorinya begitu. Dan guru kami itu selain sebagai guru juga beliau sebagai pengusaha yang sukses. Artinya beliau sudah mempraktekkan itu. Nah, ini yang kadang-kadang banyak orang-orang kita yang pengen sukses tetapi susah payahnya tidak dipelajari, melihatnya hasilnya saja. Sama dengan kita lihat anak-anak pinter banget ya, ngapal Quran lancar gitu. Tapi kita tidak pernah tanya, itu sungsarannya berapa lama? Kita lihat orang-orang yang hadis hafal, kita tidak pernah tanya, itu sungsarannya berapa lama? Kita tahunya udah matang. Terus bilang, pengen ya. Begitu ditanya, Pak, ini belajarnya puluhan tahun. Lah, orang sida kayak abot ya. Low motivation inilah yang menyebabkan umat kita serba kalah. Motivasinya rendah. Jadi sedikit-sedikit itu mengeluh, sedikit-sedikit itu menyerah. Maka jangan berharap dunianya bisa dikuasai. Dunia ini akan Allah berikan kepada orang yang tidak mengeluh, kepada orang yang punya semangat, kepada orang yang pantang menyerah. Jadi seperti kalau 17-an itu lomba tarik tambang, yang menang itu ya yang tenaganya dikeluarkan maksimal. Ngeden kabeh kan Pak, nah itu. Tapi kalau ada tim yang hanya cekelan tambang tok, dijamin keplarak kabeh denggule ledes. Lomba balap karung, ya semangat maksimal, loncatnya maksimal. Lah balap karung kok cekli karungnya melaku enggang-enggung, ya sampai garis finish. Setelah yang lain pada pulang dia baru sampai garis finish. Itu gambarannya begitu. Dulu ketika masih di kampung, saya memelihara ayam kampung dan gambarnya seperti itu. Ayam-ayam itu kalau pagi tak kasih makan, kadang tak kasih bekatul campur air, kadang tak kasih beras. Dan ayam-ayam itu yang telihnya paling besar adalah ayam yang sikutannya paling kuat. Iya, saya siapkan pada baskom itu, kemudian kandang-kandangnya pintu saya buka, langsung keluar semua. Yang serganya paling kuat, itu yang telihnya paling besar.
Ini ada ayam yang diam, santun sekali. Ngenteni kancane rampung nembe mangan. Ya akhirnya cilik, gering, kriwit dan kan gitu. Nah kita begitu, kesempatan ada, ndak ikut, oralah kari-karian, orang kebagian. Itu gambarnya begitu. Sikut mana, sikut mana. Gede-gede awak, telinga ngendol-ngendol. Nanti begitu sudah 7 bulan ya, atau 5 bulan mau kita jual, tengkulaknya lewat. Terus saya bilang, pusing, orang payu pak. Pusing mikir orang gelemangan gue, orang payu. Ya payu ini kok dewek boleh. Itu. Ini konsepnya sama. Jadi jangan hanya pengen, tapi ada tindak lanjut. Lah kalau kemudian oleh Allah diberikan, ya kita syukuri. Jangan iri ketika melihat anugerah yang Allah berikan kepada orang lain. Maka supaya tidak iri, Bapak Ibu, jangan ngitungi rezeki orang lain. Kan orang kadang-kadang begitu. Enak ya, gaji guru, si bisa nih, gajian oleh, sertifikasi oleh, ngitungi rezeki ini wong. Angger yang luwih cilik sing ngitung sombong, luwih gede sing ngitung lara ati, sesek. Tapi kemarin ketika Allah uji dengan COVID, orang tua latihan jadi guru pada jengkel. 2 tahun kan ngajar anaknya sendiri di rumah, bolak-balik tanya, Pak, ke sekolah makate kapan? Di sana kaku atine. Mulang murid pira siji be kaku. Lah kami per tahun 8 kelas enggak pernah bilang kaku kan. Coba. Jadi ya itulah. Kalau kita suka ngitung rezeki orang, berarti ini kayak gitu. Maka ada istilah sawang sinawang. Kata tukang kerupuk enak ya tukang tempe ya. Iya, orang teng digoreng dewek, dipangan dewek. Jadi tukang tempe ya ora enak tukang kerupuk. Mana-mana nggak wane enteng. Selaka syukure Bapak Ibu. Kalau berpikir begitu tidak ada syukurnya. Yang ada iri, dengki, hasud ini penuh di situ. Sudah, rezeki itu sudah Allah tetapkan, kita tinggal milih mau ngambilnya lewat jalur yang mana. Yang penting jalurnya halal. Jangan sampai salah konsep. Terus ngomong, angel temen ya lurusin halal. Nah, itu berarti sudah keliru. Berarti nyoba sing haram ora oli-oli. Jangan sampai keliru. Kalau kita tidak mendapatkan yang diinginkan, kita yakin yang kita butuhkan akan Allah beri. Karena Allah pasti mencukupi kebutuhan makhluknya. Tapi tidak semua keinginan akan diberi. Tidak semua yang Bapak Ibu inginkan Allah kabulkan. Tapi semua yang Bapak Ibu butuhkan pasti Allah penuhi. Kadang-kadang kan lebih banyak pengennya daripada butuhnya ya Pak. Bedanya apa sih? Contoh gini. Jenengan lapar. Kalau lapar itu butuh makan apa pengen makan? Bedanya apa sih butuh kalau pengen? Pengen tok. Pengen tok, anggar butuh tok. Ya pada. Butuh supaya kenyang. Kalau pengen angel ya. Butuh itu jika tidak dipenuhi maka terjadi sesuatu. Pak, aku lapar butuh makan. Tidak diberi makan terjadi sesuatu, lemes. Kalau pengen tidak dipenuhi terjadi kekecewaan, kan begitu kan? Jadi pengen itu kalau tidak terwujud yang ada kecewa, lemes tidak, paling ya jengkel kan? Lagi pengen tahu di ini tempe, dipangan,
tapi tetap jengkel kan gitu ya Pak. Iya, beda kalau lagi pengen botin dine singkong tak pada baik. Kayaknya lagi pengen botin laka anane singkong ya pada po. Tapi kalau butuh tidak dipenuhi terjadi sesuatu lemes kening lemes. Iya butuh maem laka apa-apa itu kan. Ketika orang lapar itu kan butuh makan. Begitu masuk ke rumah makan yang tadinya butuh, geser jadi pengen Pak. Ayam goreng pengen, rendang pengen, tempe pengen kopi. Persis seperti orang datang ke resepsi. Lincah itu kan. Apa beda cukup kan? Kentang, capcay, tempe, sate, nasinya di piring, kepek sampai orang katon ketutupan piring. Padahal perutnya ukurannya es kecil, kader, ya orang teng pimin gitu kan begitu. Itu karena sudah berubah dari kebutuhan menjadi keinginan. Dan keinginan itu yang sebenarnya memberatkan. Maka kalau ada orang diam, kemudian bilang begini, nyong lagi kader apa? Nyong pengen apa ya? Lu kader mana nyong pengen? Wong dianya aja bingung kok tanya orang lain lagi pengen apa. Ini orang yang memperturutkan keinginan. Lagi pengen masak apa kader. Lagi butuh itu gampang. Maka isinya bumi ini cukup untuk memenuhi kebutuhan semua orang. Tapi isinya bumi tidak cukup memenuhi keinginan satu orang. Nanti pulang bisa untuk update status. Status hari ini hasil pengajiannya begitu ya. Nih, jangan pernah meri terhadap anugerah yang Allah berikan kepada orang lain. Karena Allah menyampaikan wallahu yahtassu bi rahmati may yasha wallahu dzul fadlil azim. Allah punya anugerah yang sifatnya khusus kepada siapa yang Allah kehendaki. Allah pemilik karunia yang agung. Maka ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa kesenangan dunia itu sifatnya qalilun, sedikit. Bapak Ibu mau contoh? Jangan suka makanan apa? Itu enak kalau sedikit. Pak, saya suka durian, Pak. Berapa? Ya satu. Kalau satu kintal bagaimana? Nggak enak. Sedikit menikmatinya sebentar. Jangan suka sate, suka. Coba dikunyah 24 jam. Enak, ya enggak enak. Enak itu dinikmati di mulut itu sedikit, sebentar. Enak. Tapi tambah lagi, jumlahnya diperbanyak, waktunya diperpanjang, jadi enggak enak. Jadi enak Pak. Itu yang akan terjadi. Makanya Allah menyampaikan mata ungkol. Dengan suka olahraga, lari ya sedikit. Berapa jam? Suruh lari 24 jam, ya enggak enak. Jadi semua hidup dunia itu kata Allah, laibun walahun. Permainan dan senda gurau. Yang namanya permainan ada selesainya, yang namanya senda gurau ada capeknya, ada selesainya. Makanya kata Allah, jangan sampai kita terperdaya. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Ayat ini bukan berarti kemudian Allah melarang kita mencari dunia. Boleh, tapi ikuti aturan main. Karena di dalam riwayat Muslim, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa ad-dunya sijnu lil mu'mini wal jannatu lil kafir. Dunia itu dalam tanda kutip penjara bagi orang mukmin. Kenapa penjara? Karena ada dinding pembatas. Apa dindingnya? Halal haram. Tapi wal jannatu lil kafir. Kalau orang kafir bebas.
orang mukmin ada aturan halal haram. Maka ibu, kalau suami panjenengan seorang pegawai bawa uang di luar tanggal gajian, wajib hukumnya bertanya, duit apa mas? Si lanang menjawab rupiah. Ya iya rupiah, maksudnya duit dalam rangka apa? Misalnya dengan tanggal 17 oleh duit mana? Kan gajiannya sih patang dina mana? Ceritane, nah, cerita mulai didengarkan baik. Ceritane, anak kanca wingi nyaluk tulung didolna motore, tak foto posting ning status, jebule payu, bareng wis payu nyong dine jare persenan. Jadi per 100 orang, 2,5%. Gini persenan. Ya arane persenan, tapi 2,5%. Nah, ke motornya payu 10 juta, aku nyong oleh 250.000. Kayak kon 50.000 bayar. Ini orang 200.000 pan go tuku raket. Iya duit lanang. Jadi bojone duit saya kan jenis kelamin ya mas. Aja umpet-umpetan ya pak. Jangan sampai dapat duit, ya itu kan membantu orang diberi ya. Karena ini sudah menjadi apa namanya sesuatu yang dibolehkan ya. Jasa menawarkan barang nanti dapat persenan tadi. Nggak usah umpet-umpetan dengan istri, tumpetan yang kaos kaki misalnya begitu. Barang dicopot kelalen, dikumbah bojone. Jadi bojone, harta temuan kan begitu. Jadi bojone takone dibalekna, orang takon yang pan meneng bae. Cari lagi orang duit pan meneng bae. Tumben sing lanang muka-muka mesin cuci pan ngrewangi mas. Orang lagi kalangan kaos kaki, sebenarnya baca kanda. Ngodong, iman sih. Lah duit tinggal sekaki lah, bojone ning mbek mulane kan jombet-jombetan ya. Wong nyong ya ora panjaluk, paling yang ngarep-ngarep dinai kan begitu. Kadang-kadang begitu. Kalau laki-laki zaman dulu ndak, nyimpannya di peci ini, Pak. Ini kan ada lubangnya nih. Ini untuk nyimpan duit. Budanan peci ini. Kadang-kadang istrinya curiga, tumben bapaknya orang kelambian tapi pecian baik lah sebelum peci. Pecinya duit. Ning kamar mandi peci 3 wae jebulane duit. Kowe wong lanang zaman biyen. Sekarang tanda, sekarang duitnya ada di HP. Ya sekarang pakainya keris. Makanya kerisnya. Makanya kalau pagi mesti ngeliat ini HP. Orang lebih bojok. Orang pernah takon bojone ngendi ora, tapi HP-ne ngendi kan. Sebab duitnya ada di situ semua. Nah, ini dunia itu seperti itu. Nah, orang bertakwa bagaimana kata Allah? Lakinil ladzina taqau, akan tetapi orang-orang bertakwa itu Rabbahum kepada Tuhan mereka, lahum untuk mereka, jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Ada jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ini yang Allah janjikan ya. Nuzulam min indillah, anugerah dari sisi Allah. Wa ma indallahi, dan tidaklah yang ada di sisi Allah itu khairun, lebih baik, lil abror, untuk orang-orang yang baik. Ini yang Allah janjikan ya. Jadi yang Allah sampaikan kepada kita tadi 196 atau 97 ya Pak sudah. 97-nya kan mata ungkolil summa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Itu 197 ya. 198-nya tadi orang bertakwa itu sudah Allah siapkan.
Artinya apa? Dunianya jangan ditinggalkan, tapi akhiratnya itu yang diutamakan. Maka di Al-Quran surah Al-Qasas ayat 77 Allah menyampaikan, wabdagi fima atakallahu darul akhirah wala tangsa nasibaka minad dunya. Kata Allah, carilah akhirat tapi jangan lupakan bagianmu di dunia. Maka konsep ini tidak bisa kita menggunakan persentase. Saya cari dunia 40%, akhiratnya 60%, bukan. 24 jam kita gunakan untuk mentaati Allah. Praktiknya kehidupan dunia, hasilnya dunia akhirat. Contoh, ini habis kajian, Bapak Ibu. Habis kajian kita pada pulang, kemudian kita ngasab. Fantashiru fil ardi, yang masih mampu ya. Ketika kita ngasab itu dalam rangka mentaati Allah. Karena kata Allah, wabdagu min fadlillah. Carilah karunia Allah, kita ngasab. Itu berarti kita sudah mentaati Allah. Yang kita kerjakan di dunia, tapi nanti hasilnya dunia dan akhirat. Pulang kita dapat rezeki berupa harta. Allahnya menyampaikan lagi, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati yaumul la bai'un fihi wala khullatu wala syafa'ah wal kafiruna humud dzalimun. Al-Baqarah 254. Nah, kita dapat harta. Jangan lupa kata Allah, sebagiannya diinfakkan. Nah, saya mau infak kemana ini? Al-Baqarah 215 Allah menyampaikan, yas'alunaka madza yunfiqun. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wabnis sabil. Infak itu bisa untuk orang tua, bisa untuk kerabat dekat, bisa untuk anak yatim, bisa untuk orang miskin, bisa untuk ibnu sabil. Tidak kita habiskan untuk kita semua, tetapi kita berikan kepada mereka. Ini juga dalam rangka mentaati Allah. Sehingga amaliyahnya amaliyah semuanya dikerjakan di dunia, tetapi hasilnya dapat dua. Dunianya dapat, akhiratnya dapat. Maka konsepnya apa kata Allah? Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Konsepnya itu. Ini yang harusnya dilakukan. Seperti orang menanam padi, otomatis rumputnya akan ikut tumbuh. Tapi orang menanam rumput, jangan harap padinya tumbuh. Itu rumput nggak usah disuruh, Pak. Jadi dengan nanam padi, rumput nggak usah disuruh. Kadang-kadang lebih tinggi daripada padi. Orang ketika orientasinya kepada Allah, dunianya akan ikut. Tapi kalau orang tujuannya dunia, jangan harap akhiratnya ikut. Maka di antara kebahagiaan yang Allah berikan kepada orang beriman di dunia adalah ketenangan. Dijauhkan dari perasaan khawatir, dijauhkan dari perasaan sedih. Allah menyampaikan, innal ladzina amanu wa amilus solihati wa aqamus sholata wa atawus zakata fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Orang yang telah beriman, orang yang beramal soleh, orang yang sudah sholat, orang yang mau berzakat, Allah cabut rasa khawatirnya, Allah cabut rasa sedihnya. Itu surga dunianya sudah didapatkan. Nanti akhiratnya kita tunggu. Ayat ini menyemangati bagi kita, Bapak Ibu. Ada anugerah terbaik yang sudah Allah siapkan. Maka dunia kita kejar, tapi jangan sampai menjadi tujuan. Jadikan dunia sebagai alat untuk mendapatkan akhirat. Kalau tujuan, nanti kita lupa. Jadilah kalian seperti orang asing yang di dunia hanya sekedar mampir. Kalau mampir berarti akan kembali. Jadilah seperti orang yang bernaung di bawah pohon. Sebentar nanti akan melanjutkan perjalanan. Maka kata Allah, jangan sampai dunia melalaikan kalian dari ingat kepada Allah.
Al-Munafiqun ayat 9. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an zikrillah. Dagang boleh, jadi petani boleh, jadi pegawai boleh. Kalau Allah manggil, tinggalkan itu semua. Fas'au, bersegera, ila zikrillahi, untuk ingat Allah. Wa darul bai', tinggalkan segala macam bentuk perniagaan. Tapi disitulah Allah berikan ujian kepada kita. Dagang dari pagi, nganggur, begitu adzan duhur, pembeli runtung-runtung, kira-kira mau bagaimana? Mau dilayani apa tinggal jamaah? Tinggal jamaah. Gue sing jawab sing ora dagangan. Yang ora dagangan ya jawabannya gampang. Kan ini tinggal Pak. Nah yang ora dagangan Pak, yang kan pegawai. Lagi ngetik laporan, enggak rampung adzan, kira-kira tanggung kan gitu Pak. Dari sinilah ujian yang Allah berikan pada kita, sama seperti ketika Allah menguji Bani Israel. Hari Sabtu tidak boleh cari ikan, suruh ibadah. Tapi setiap Sabtu ikannya tunggal-tunggul pinggir pantai. Mereka terperdaya. Akhirnya oleh Allah mereka dikutuk menjadi qiradatan khasi'in. Nah, kalau di era kita ya, sifatnya menjadi rakus akhirnya ya. Jadi ya tinggal lagi antri, kemudian orang mau beli, sama kerja, Bapak Ibu maaf ya, udah adzan semua jamaah. Terus gimana Pak? Ya kalau mau ikut jamaah, kalau enggak mau ya pilihannya dua, mau menunggu atau ke tempat lain. Ini mau tak tutup, rugi secara hitung-hitungan duit, iya, tapi secara hitung-hitungan Allah tidak. Itu orang yang tidak terperdaya oleh dunia. Ya. Selesai 198. Kemudian saya ingin menyampaikan jawaban atas dua pertanyaan. Yang pertama tentang orang yang masbuk ya. Orang yang masbuk pada saat sholat fardu, khususnya untuk sholat yang jumlahnya lebih dari dua, maghrib misalnya, isya, zuhur, asar kan lebih dari dua. Pertanyaannya bagaimana cara duduknya makmum masbuk ketika imam duduk tawaruk di rakaat terakhir. Rasulullah SAW itu kan memberikan pernyataan ya di Sahih Al-Bukhari itu, imam dijadikan untuk diikuti. Artinya ketika imam sudah di rakaat terakhir sholat maghrib atau duhur, asar, isya, duduknya tawaruk, maka posisi kita sebagai makmum masbuk, meskipun kita baru 1 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat, maka cara duduk kita adalah tawaruk, karena imamnya tawaruk. Tapi diingat, begitu imam salam, kita jangan ikut salam. Jangan sampai lupa, begitu imamnya salam, ikut salam. Kemudian temannya bilang, ya dengan kurang siji bisa nemul salam. Kan ngerti, nyong ngetungi dengan, wih malah ngetungi kan. Ya kan? Perasaan tekane kiri bisa salami bareng kan gitu ya. Ikuti, nah, nanti begitu imam bangun, ya, imam salam ya, masbuk ini ya lanjut. Tahiyatnya ya ikut bacaan tahiyat akhir. Ya duduknya iftiros, tahiyatnya setengah. Kalau setengah, akhirnya diam, bengong. Pikirannya mana-mana. Baru mikiri imam baca bebayas ketemu. Bukan imam baca bebayas, dengan masbuk, dengan duduknya iftiros, baca doanya tahiyat awal setengahnya. Kalau sholatnya
maghrib ya, Pak. Bisa tahiyat berapa kali? 3 kali ya? 3. Iya. Masbuk sudah rokaat kedua. Rokaat kedua kan tahiyat ya? Tahiyat awal bagi yang sholatnya muafik. Yang masbuk karena imamnya tahiyat kan ikut tahiyat. Nanti rokaat ketiga imam kan tahiyat akhir. Ini yang masbuk tahiyat lagi. Nah, nanti dia sholat melanjutkan, nanti tahiyat lagi. Tahiyatnya 3 kali. Makanya supaya tidak repot ya jangan masbuk. Gampang. Datangnya lebih awal nanti tidak masbuk. Ya, termasuk kalau menjumpai imam sudah lagi sujud setelah takbiratul ihram segera sujud. Jangan kani ora takbir menteni dan imamnya ngadeg maning. Jebule imamnya sujud terakhir, orang ngadeg maning. Semoga tadi wong masbuke akeh sing sarane, Pak. Itu perintahnya ikuti imam ya. Termasuk ini bukan yang masbuk pun ya wajib mengikuti. Lagi baca surah misalnya di sholat zuhur asar yang sir, kemudian belum selesai, imamnya ruku, ikut ruku. Jangan kemudian menyelesaikan bacaannya, karena mengikuti imam itu wajib. Jika imamnya jika imamnya salah diingatkan. Jangan kemudian punya pikiran apa cari imam. Imamnya dhuwur kelalen 5 ya dikindili 5. Orang rampung ngobrol, Pak Imam mikir 5. Kani menang baik, nyung kan percaya karo jenengan. Ya diingatkan ya, subhanallah. Kemudian yang kedua, pertanyaan tentang mengangkat tangan ketika sholat. Mengangkat tangan ketika sholat itu ada pada 4 tempat. Jadi 4 tempat. Yang pertama mengangkat tangan pada saat takbiratul ihram. Mengangkat tangan. Yang kedua berpindah dari berdiri ke ruku. Mengangkat tangan. Ya, sambil mengucapkan Allahu Akbar. Yang ketiga, bangun dari ruku ke iktidal. Kalau ini ngomongnya sami Allahu liman hamidah. Kalau jamaah yang ngomong sami Allahu liman hamidah imam. Makmum tidak. Makmum langsung berdoa. Lah tempat yang keempat mengangkat tangan itu bangun dari rakaat kedua ke rakaat ketiga. Setelah tahiyat awal, begitu bangun sambil mengangkat tangan. Kok begitu? Ya Rasulnya begitu sih. Jadi kan Rasul menyampaikan kepada Malik bin Al-Khuwaris ketika berpesan kepada Malik pada saat Malik akan pulang setelah tinggal bersama Rasulullah selama 20 hari 20 malam, Rasul kemudian menyampaikan nanti kalau masuk waktu sholat azanlah, iqomahlah, dan pilihlah orang yang paling tua di antara kalian untuk mengimami kalian. Kenapa langsung yang paling tua? Karena yang diperintah ini usianya setara. Datangnya bareng, masuk Islamnya bareng, belajarnya bareng. Yang beda hanya usianya. Rasulullah pesan begini, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana melihat aku sholat. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah ya. Jadi jangan setiap gerakan kemudian mengangkat tangan ya. Tapi hanya ada pada 4 tempat. Itu pertanyaannya. Selesai? Bapak Ibu mau bertanya? Ya.